Baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Pertama-tama alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur hingga hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan lagi secara daring, secara online. Mudah-mudahan kedepannya COVID udah nggak ada, hilang, dan kita bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka kembali. Pertemuan hari ini kita akan bahas tentang tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia. Ini saya sampaikan karena ada hubungannya juga dengan makna umum keimigrasian, yaitu terkait dengan lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Jadi saya yakin kedepannya juga keluar negeri itu bukan hal yang istilahnya mereka yang memiliki ekonomi secara bagus saja, tidak, tapi keluar negeri merupakan hal yang sudah biasa dan bukan istilahnya hanya untuk kepentingan orang-orang yang memiliki intensitas tinggi bisnis atau kemudian kepentingan lainnya. Jadi keluar negeri itu udah hal yang biasa untuk sekarang ini. Ini saya sampaikan agar kedepannya teman-teman, apa sih ketika yang harus dilakukan ketika kita harus keluar negeri, kemudian aturannya sebenarnya bagaimana. Karena ketika kita sudah berada di bukan wilayah Indonesia, otomatis hukum yang berlaku adalah hukum negara tersebut. Tapi setidaknya gambaran umum keimigrasian Indonesia tidak jauh berbeda dengan ketentuan keimigrasian di negara tersebut. Baik, kita mulai. Jadi hakikat keimigrasian secara umum adalah lalu lintas orang masuk antar negara. Di sini saya akan gambarkan orang dari luar negeri punya kepentingan untuk masuk ke wilayah NKRI. Begitu juga orang dari NKRI, baik warga negara Indonesia ataupun orang asing, juga punya kepentingan keluar negeri. Kepentingannya apa? Banyak sekali. Orang asing yang ingin kerja, orang WNI yang mau bekerja juga di luar negeri. Kemudian orang keluar negeri atau masuk atau keluar wilayah Indonesia juga dalam kegiatan pemerintahan, kunjungan sosial, ibadah, belajar, pelatihan, wisata, dan lain-lain, banyak sekali. Hakikatnya adalah kepentingan. Nah, orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, itulah yang menjadi makna sebenarnya hakikatnya keimigrasian. Karena dibunyikan di pasal 1 angka 1 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa orang, definisi keimigrasian diatur dalam Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Nah, orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia memiliki kepentingan. Ada yang perlu sama-sama kita waspadai. Nah, kewaspadaan tersebut saya sampaikan tidak hanya menjadi tugas pokok petugas imigrasi dalam hal ini, tapi juga merupakan kewaspadaan teman-teman semuanya. Orang asing yang akan membuat resah di negara kita juga merupakan bagian dari tanggung jawab teman-teman untuk menjaga lingkungan dan sekitarnya. Karena itu sudah menjadi ketentuan tidak tertulis terkait dengan kenyamanan kita berkehidupan di lingkungan kita sekitar. Jadi hal-hal yang perlu kita waspadai terkait dengan lalu lintas orang atau keluar masuk wilayah Indonesia itu banyak. Kita bagi menjadi dua. Ada yang sifatnya kejahatan dan sifatnya pelanggaran. Bedanya apa, Pak? Kejahatan dan pelanggaran. Jadi bedanya kejahatan dengan pelanggaran diantaranya adalah setiap kita bisa menyimpulkan meskipun tanpa tidak melihat langsung ketentuan aturannya, bahwa kegiatan tersebut ketika dilakukan pelanggaran
wajib dipidana. Artinya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak benar dan harus mendapat sanksi. Itu terkait dengan kejahatan. Tapi kalau pelanggaran itu dilakukan dulu di dalam undang-undang baru dinamakan pelanggaran. Nah, sifatnya kejahatan ini biasanya menyangkut dengan hal-hal yang sifatnya berdampak luar biasa kepada bangsa tersebut atau dunia ini. Apa saja kejahatan yang perlu diwaspadai terkait lalu lintas orang yang keluar dan masuk, diantaranya adalah transnational crime, kejahatan yang melibatkan antar negara, transnational crime, terorisme, trafficking in person, dan trafficking in anak-anak, kemudian people smuggling atau penyelundupan manusia, kemudian juga ada illegal lodging, illegal fishing, illegal mining, dan lain-lain. Kemudian yang perlu saat ini menjadi perhatian kita bersama adalah terkait dengan narkoba, karena ini dampaknya dan efeknya luar biasa. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita waspadai di sini itu terkait dengan yang berhubungan dengan imigrasi, diantaranya adalah jangan-jangan mereka ke Indonesia ini hanya untuk transit. Dalam artian dia punya negara yang dituju, di mana Indonesia dimanfaatkan hanya untuk transit saja. Ini yang perlu kita waspadai. Kemudian ada potensi pelanggaran keimigrasian. Ada overstay. Overstay ini adalah kelebihan izin tinggal yang sudah ditentukan. Kemudian ada kewaspadaan terkait dengan pemalsuan dokumen keimigrasian. Dokumen keimigrasian diantaranya adalah visa dan izin tinggal dan paspor. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia ini terkait dengan saudara-saudara kita TKI yang sekarang ini diubah menjadi pekerja migran Indonesia. Kemudian kami, instansi imigrasi, juga harus hati-hati terkait dengan pencurian data imigrasi. Kemudian juga pelanggaran mengaku sebagai pengungsi atau pencari suaka, refusi atau asylum seeker. Ini terkait dengan kewaspadaan yang sama-sama harus kita perhatikan di lingkungan kita. Jangan kemudian acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Jadi, domain terkait dengan menjaga keutuhan wilayah ataupun keamanan wilayah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya yang melibatkan lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Saya lanjutkan. Saya akan sampaikan terkait dengan ketentuan umum orang masuk dan wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Di sini dibunyikan di pasal 8 ayat 1, setiap orang yang masuk atau keluar, ingat setiap orang subjeknya berarti bisa WNI, WNA, yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan atau secara umum paspor yang sah dan masih berlaku. Jadi ini wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, di ayat kedua dibunyikan bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional. Nah, ini juga akan menjadi wajib bagi teman-teman yang akan keluar negeri. Ketika teman-teman akan meninggalkan wilayah Indonesia masuk ke negara tertentu sesuai dengan tujuannya, teman-teman ya juga harus punya ini, visa yang sah dan masih berlaku. Wajib hukumnya, apapun itu jenis visanya. Ini sudah baku, ikut aturan keimigrasian di seluruh dunia seperti ini. Kemudian di pasal 9, setiap orang lagi yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Keluar dari area yang dimaksud, tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, maka masuk dalam kategori illegal entry atau illegal exit.
Ini wajib, subjeknya baik WNI atau WNA bisa dikenai pidana keimigrasian. Kemudian proses pemeriksaan tersebut di ayat 2 disebutkan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, proses pemeriksaan terkait dengan dokumen perjalanan dan identitas diri yang sah. Kemudian di pasal 9 ayat 3-nya dibunyikan, jika petugas imigrasi ada keraguan terkait dengan keabsahan dokumen perjalanan atau identitas diri seseorang, maka pejabat imigrasi boleh melakukan berwenang melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan keimigrasian. Terkait dengan pasal 9 ayat 3, ini juga diamanatkan kepada petugas imigrasi di luar negeri. Jadi kalau teman-teman nanti ke luar negeri kemudian mendapatkan perlakuan seolah-olah kok saya dibuat lama, kok saya tidak dibuat lancar seperti yang lain, karena ini ada keraguan terkait dengan maksud dan tujuannya masuk negara tersebut atau terkait dengan dokumennya. Saya contohkan begini, di tahun, saya lupa tahunnya, Kepala Kantor Imigrasi Batam waktu itu mau masuk Singapura karena beliaunya namanya itu nama Muslim, kemudian dia juga berjenggot, maka petugas imigrasi di Singapura menolak masuk Kepala Kantor Imigrasi dari Batam. Entah di tahun berapa saya lupa, yang kemudian akhirnya membuat sebuah keputusan bahwa semua kapal asing dari Singapura tidak boleh masuk wilayah Batam. Ini yang kemudian akhirnya sudah dirundingkan antara dua pemerintahan. Waktu itu ada permohonan maaf. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa setiap petugas imigrasi memiliki kewenangan menolak siapa saja, baik itu orang imigrasi Indonesia atau imigrasi Singapura atau Malaysia atau pun Myanmar, punya kewenangan tersebut karena mereka menjalankan fungsi awal, yakni melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan identitas diri dan maksud dan tujuan masuk ke negara tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti dilakukan interview di negara ketika mau masuk negara tujuannya, ya dimaklumi aja, jangan kemudian teman-teman mempunyai pemikiran bahwa saya dipersulit untuk masuk negara tersebut. Tidak, karena petugas imigrasi menjalankan amanah untuk memeriksa seluruh orang yang akan masuk negara tersebut. Jadi ini berlaku juga di negara petugas imigrasi di negara yang kita tuju. Kemudian di pasal 10, bagi orang asing yang telah memenuhi syarat boleh masuk wilayah Indonesia setelah diberikan tanda masuk. Jadi ketika teman-teman nanti sudah diizinkan masuk ke negara yang dituju juga akan mendapat tanda masuk. Tanda masuknya apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian di pasal 13 diatur terkait dengan petugas imigrasi menolak orang asing untuk masuk wilayah Indonesia. Dalam hal orang asing tersebut, yang pertama, namanya tercantum dalam daftar penangkalan. Artinya penangkalan itu masuk wilayah Indonesia, tidak boleh masuk wilayah Indonesia, kemudian ditolak masuk wilayah Indonesia karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, memiliki dokumen keimigrasian yang palsu, baik itu visa, izin tinggal, ataupun paspor, kemudian tidak memiliki visa, kecuali yang bebaskan dari kewajiban memiliki visa. Kita sudah bahas kemarin terkait dengan orang asing subjek yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Salah satunya adalah mereka orang asing subjek dari korban tindak pidana
perdagangan orang atau korban dari trafficking boleh tidak memiliki visa untuk masuk wilayah Indonesia karena kondisinya dia korban. Kemudian telah memberi keterangan yang tidak benar dalam peroleh visa. Saya akan gambarkan terkait dengan huruf E ini. Ketika orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia mengajukan visa di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau perwakilan Indonesia di luar negeri, bilangnya ke Indonesia mau kunjungan wisata. Nah, akhirnya oleh teman-teman dari kedutaan diberikan visanya ke Indonesia. Tapi ketika datang di tempat pemeriksaan imigrasi, dilakukan pemeriksaan oleh petugas imigrasi, dilakukan interview mendalam, ternyata yang bersangkutan masuk mau bekerja. Itulah yang masuk dalam kategori ini, telah memberi keterangan yang tidak benar. Maka boleh istilahnya pejabat imigrasi menolak orang asing tersebut masuk wilayah Indonesia. Kemudian di huruf F, menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, sudah pasti. Kemudian terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Ini biasanya akan muncul dalam DPO Interpol, kemudian termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing, sama. Kemudian terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia. Kemudian di huruf C di sini dibunyikan termasuk dalam jaringan praktek atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Jadi ketentuan ini juga diemban oleh petugas imigrasi negara yang kita tuju. Semua tidak jauh dengan aturan kita. Oke, saya lanjutkan. Kemudian apabila ada orang asing yang kita tolak pada saat pertama kali di tempat pemeriksaan imigrasi, maka kita wajib menempatkan orang asing tersebut dalam rangka proses pemulangan yang bersangkutan. Jadi setiap bandara internasional, pelabuhan internasional itu ada namanya ruangan detensi. Ruangan detensi ini adalah salah satunya diperuntukkan bagi orang asing yang akan kita kembalikan ke negaranya karena dia merupakan subjek orang asing yang akan kita tolak. Jadi setiap bandara internasional, pelabuhan internasional ataupun pos lintas batas internasional itu ada penjaranya. Kita singkat penjara aja. Kalau detensi room itu awam. Jadi saya gambarkan setiap tempat pemeriksaan imigrasi itu ada penjara atau detensi room, namanya ruangan detensi. Nah, kemudian di pasal 16 terkait dengan penolakan terhadap orang keluar wilayah Indonesia. Berarti subjeknya bisa orang asing atau warga negara Indonesia. Apa saja mereka subjek orang yang ditolak untuk meninggalkan atau yang tidak boleh meninggalkan wilayah Indonesia? Yang pertama adalah tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, diperlukan atas kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang. Kemudian yang huruf C, namanya masuk dalam daftar pencegahan. Jadi pencegahan itu dilarang untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Kalau penangkalan adalah masuk di pelarangan untuk masuk wilayah Indonesia. Kemudian di huruf 2 di pasal 16 di angka kedua dibunyikan pejabat imigrasi juga berwenang menolak orang asing untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya di angka kedua ini saya akan jelaskan, misalnya ada orang asing yang jadi investor atau pemilik perusahaan di Indonesia, kemudian perusahaan tersebut bangkrut atau pailit. Nah, kewajiban si orang asing tersebut terhadap karyawannya harus diselesaikan dulu, baru boleh untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Ini yang dimaksud dengan pasal 16 angka
Nah, terkait dengan Pak, bagaimana kalau ada warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran keimigrasian di luar negeri atau yang melakukan pelanggaran bukan pidana keimigrasian di luar negeri, apakah mereka boleh masuk wilayah Indonesia? Jadi ada ketentuan di Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh ditolak untuk masuk wilayah Indonesia. Artinya apapun basicnya orang Indonesia tersebut di luar negeri, dia tidak boleh kita tolak, harus tetap masuk ke wilayah Indonesia, yang kemudian kita akan koordinasikan dengan instansi terkait. Apakah warga negara Indonesia itu masuk dalam subjek terorisme? Kita akan koordinasikan dengan BNPT ataupun stakeholder yang menangani terkait dengan pelanggaran warga negara Indonesia tersebut. Kemudian saya akan sampaikan ketentuan-ketentuan umum yang wajib diketahui bagi orang Indonesia yang akan keluar negeri ataupun warga negara asing yang akan masuk wilayah Indonesia. Ini tadi saya sampaikan, yang pertama adalah tempat pemeriksaan imigrasi. Ini keterangannya ini sudah sering saya sampaikan. Kemudian tanda masuk tadi yang sudah saya sampaikan. Apa sih tanda masuk? Tanda berupa cap yang dibubuhkan. Dibubuhkan ini diterakan atau dicapkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik secara manual ataupun secara elektronik. Jadi secara manual itu dicapkan langsung, kalau secara elektronik itu ada dua, tercatat langsung dalam sistem, ada autogate, artinya ketika paspor tersebut ditempelkan di autogate atau tempat pemeriksaan elektronik, maka datanya akan terekam secara otomatis, atau petugas menempelkan stiker atau berupa barcode terkait dengan tanda masuk si orang asing tersebut atau orang warga negara Indonesia yang masuk wilayah Indonesia atau meninggalkan wilayah Indonesia. Kemudian tanda keluar kebalikannya. Jadi kalau tanda keluar adalah orang tersebut meninggalkan wilayah Indonesia, kalau tanda masuk adalah memasuki wilayah Indonesia. Intinya begitu. Kemudian izin tinggal adalah izin yang diberikan pada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Ini mengikuti visanya. Kita kemarin sudah saya sampaikan di materi pembahasan tentang visa dan izin tinggal. Kemudian penjamin adalah, ketentuan umum berikutnya adalah, penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Begitu juga teman-teman ketika akan keluar negeri, kuliah di sana, teman-teman juga harus punya ini namanya penjamin atau sponsor. Kemudian alat angkut yang berhubungan dengan keluar masuk wilayah Indonesia, di sini dibunyikan di Undang-Undang 6, alat angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan baik untuk mengangkut orang ataupun barang. Kemudian tadi ini terkait dengan pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar wilayah Indonesia. Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Kemudian tindakan administratif keimigrasian ini juga berhubungan dengan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia. Sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Apakah warga negara Indonesia tidak bisa dikenai tindakan administrasi keimigrasian, Pak? Bisa. Salah satu contohnya adalah penangguhan sementara permohonan paspornya. Ini masuk dalam sanksi administratif. Kemudian deportasi adalah tindakan paksa. Jelas di sini dibunyikan, tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Kemudian siapa mereka yang penanggung jawab alat angkut? Mereka adalah pemilik, pengurus, agen, nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, dan lain-lain. Kemudian penumpang, ini adalah orang yang berada di atas alat angkut. Ini berhubungan semua
ketentuan umum ini terkait dengan keluar masuk wilayah Indonesia. Pos pemeriksaan lintas batas yang dimaksud ini adalah tempat pemeriksaan imigrasi baik darat dan laut di seluruh Indonesia. Untuk daratnya ada 47, ini di Kepulauan Sumatera ada 28, kemudian di wilayah Kalimantan ada 16, kemudian ini di wilayah Kalimantan juga timur 16 tambah 10 berarti 26, kemudian di Sulawesi ini ada 2, ada Marore dan Miangas, kemudian di timurnya Indonesia itu ada 14 pos pemeriksaan lintas batas, pos lintas batas. Kemudian di sekitar NTT itu ada 9. Ini berhubung tempat pemeriksaan imigrasi darat dan laut. Nah, kemudian di seluruh Indonesia jumlahnya ini berarti ada 69 pos lintas batas darat dan laut, PLBL. Kemudian untuk tempat pemeriksaan imigrasi udara ada 31 lokasi di seluruh Indonesia. Di Sumatera jumlahnya ini ada TPI banyak, silahkan nanti teman-teman bisa lihat langsung. Di Kalimantan ada ini, kemudian di Sulawesi ada ini tempat pemeriksaan imigrasi ini, kemudian di timur Indonesia ini adalah tempat pemeriksaan imigrasi udara. Di Semarang ada namanya Ahmad Yani Semarang, kemudian di Jakarta ada Soekarno-Hatta, Halim, kemudian ada Husein Sastra Negara Bandung dan lain-lain. Jadi jumlah seluruh Indonesia ada tempat pemeriksaan imigrasi, di seluruh Indonesia ada 31 lokasi tempat pemeriksaan imigrasi jalur udara. Kemudian keseluruhannya adalah 95 lokasi. Ini tadi kalau pos lintas batas itu yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Jadi semua ini berbatasan dengan yang di Sumatera, berbatasan dengan Malaysia, yang di Kalimantan juga berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi ini berbatasan dengan Filipina, kemudian yang daerah Papua ini berbatasan dengan Papua Nugini, kemudian yang di NTT ini berbatasan dengan Timor Leste. Oke. Saya lanjutkan dengan pembahasan tentang tanda masuk, tanda keluar, dan izin tinggal. Saya akan sampaikan terkait dengan redaksinya. Kalau definisinya tadi sudah sampaikan, tanda masuk apa, kemudian pelaksanaannya ketika orang asing yang sudah masuk wilayah Indonesia diberikan tanda masuk, ini pelaksanaannya, kemudian diberikan jika memang orang asing tersebut sudah memenuhi persyaratan, kemudian tanda masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas untuk melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, jadi otomatis berlaku. Kemudian tanda masuk bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa atau pemegang visa kunjungan berlaku juga sebagai izin tinggal kunjungan. Saya lanjutkan. Tanda keluar ini definisinya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian setiap orang akan mendapatkan tanda keluar jika sudah memenuhi persyaratan untuk keluar dari wilayah Indonesia. Kemudian ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan tanda masuk atau tanda keluar dengan alat elektronik dapat diatur tersendiri melalui perjanjian bilateral dan multilateral dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini. Artinya autogate elektronik itu disepakati kedua belah negara. Misalnya
jika Indonesia memperlakukan AutoGate, Malaysia juga melakukan AutoGate, tapi sebelumnya ada perjanjian bilateral. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tanda masuk atau tanda keluar itu dinamakan cap keimigrasian. Ini adalah cap keimigrasian, jumlahnya ada 13. Tanda masuk, tanda cap, tanda masuk, tanda keluar, penolakan izin masuk, kemudian cap pemberian izin tinggal, kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, berbeda redaksinya semua. Kemudian cap izin tinggal terbatas orang asing yang bekerja di perairan Indonesia, beda lagi. Kemudian cap pemberian izin masuk kembali juga berbeda, cap perpanjangan izin tinggal juga berbeda. Cap pengembalian dokumen keimigrasian. Kenapa ada cap pengembalian dokumen keimigrasian? Karena si orang asing tersebut kegiatannya sudah selesai di Indonesia dan bermaksud meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak bermaksud untuk kembali lagi ke wilayah Indonesia. Maka diberikan cap pengembalian dokumen keimigrasian. Kemudian ada juga cap pencabutan dokumen keimigrasian bagi orang asing yang memperoleh warga negara Indonesia atau meninggal dunia. Ini wajib diterakan cap pencabutan dokumen, ada juga cap pemulangan dan cap deportasi. Bedanya apa, Pak? Cap pemulangan dan deportasi. Kalau pemulangan itu tidak harus diberikan penangkalan, itu namanya pemulangan. Tapi kalau deportasi wajib diberikan penangkalan untuk masuk wilayah Indonesia. Jadi yang pemulangan ini dikarenakan kegiatannya sudah selesai, dia dipulangkan. Kemudian kalau deportasi karena dia melakukan pelanggaran keimigrasian, pidana keimigrasian ataupun pidana umum lainnya. Setelah menjalani, misalnya ada orang asing yang nyopet, ada orang asing yang jadi maling, atau ada orang asing yang melakukan perampokan, ketika sudah selesai menjalani pidana di penjara, kemudian diserahkan ke imigrasi, kemudian kita deportasi. Ini yang dimaksud dengan bedanya tadi, deportasi dan pemulangan. Kemudian ada juga cap fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda. Kemudian ada cap keimigrasian, yakni cap daftar awak alat angkut dan penumpang. Beda lagi ini ya. Ini ada 13 redaksi cap keimigrasian. Jadi cap keimigrasian contohnya adalah tanda masuk dan tanda keluar. Oke, saya lanjutkan. Kemudian klasifikasi cap ini juga berlaku ketika teman-teman nanti keluar negeri, ketika melakukan kegiatan di luar negeri. Ada cap yang digunakan di tempat pemeriksaan imigrasi, bandara. Kemudian cap untuk pengesahan pelayanan kantor. Kemudian yang ketiga adalah cap yang digunakan pada rumah detensi imigrasi. Ini terkait dengan klasifikasi cap keimigrasian. Ini contohnya. Nah, tanda-tanda ini setiap negara berbeda. Artinya mereka membuat tanda masuk atau cap masuk tidak sama dengan milik pemerintah Indonesia. Cap masuk itu selalu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Bukan berarti ketika dicap begitu saja udah selesai, tidak. Teman-teman ketika nanti keluar negeri kemudian diterapkan cap, itu dilihat karena di situ ada tulisan. Ini contoh cap yang diberikan pada orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Jadi ini visa kunjungan pada saat kedatangan, ini visa on arrival, diizinkan untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Ini titik-titik ini ditulis secara manual sesuai dengan visanya. Kalau dia bebas visa kunjungan berarti ini ditulis 30 hari. Nah teman-teman ketika masuk ke Malaysia juga harus dilihat diizinkan boleh berapa lama di negara tersebut. Bukan berarti itu hanya cap-cap biasa, itu tidak. Teman-teman harus melihat ini capnya apa sih, maksudnya apa. Ya, ini
Ini salah berikan contoh cap yang dimiliki oleh imigrasi Indonesia. Ketentuannya seperti ini. Di negara lain juga begitu. Sama, artinya ini harus kita perhatikan. Karena ada, boleh berapa lama sih aku tinggal di sini, negara sini, akan dituliskan secara manual di paspor tersebut. Atau di cap yang sudah diterapkan tadi. Oke, ini tidak akan saya bahas detail, ini capnya lagi. Ada ketentuan work prohibited, artinya tidak digunakan untuk bekerja. Jadi semua redaksi cap yang diterapkan ini ada maksud dan tujuannya. Teman-teman ketika keluar negeri harus memperhatikan cap tersebut. Jadi bukan itu sembarang cap, karena itu memiliki makna, dan apabila ketentuan tersebut dilanggar ada sanksinya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ini contoh cap tanda masuk bebas visa kunjungan. Kemudian ini contoh untuk mereka pemegang visa kunjungan di diplomatik ataupun di tas. Di sini ada not extendable, artinya tidak dapat diperpanjang. Jadi teman-teman dari tadi saya sampaikan harus melihat redaksi cap tersebut. Saya lanjutkan. Ini contoh-contoh cap, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ini cap tanda masuk untuk warga negara Indonesia, awak alat angkut warga negara Indonesia, orang asing pemegang visa dinas diplomatik, pemegang re-entry permit atau subjek kewarganegaraan ganda. Ini capnya seperti ini. Mohon maaf, ini cap masuk ya, segi 6. Ini bagi warga negara Indonesia dan orang asing subjek ini tadi. Oke. Nah, kemudian tanda keluarnya seperti apa, Pak? Saya akan sampaikan. Ini berlaku bagi orang asing atau warga negara Indonesia. Capnya segitiga. Nah, di sini ada departure atau keberangkatan Soekarno-Hatta. Jadi setiap tempat pemeriksaan imigrasi ada tulisannya imigrasi Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, teman-teman, ini bukan sembarang kode-kode 333, 343 ini bukan sembarang kode, ini adalah security atau keamanan dari cap yang dibuat. Artinya mempersulit untuk ada maknanya tersendiri dan hanya petugas imigrasi yang tahu. Artinya kode-kode ini adalah tanda keaslian atau palsu cap bisa dilihat dari kode-kode ini. Kalau ada yang coba memalsukan pasti ketahuan, dan hanya petugas imigrasi yang tahu yang palsu di mana. Kemudian saya lanjutkan. Ini contoh penolakan izin masuk. Ketika orang asing tidak boleh masuk, kita berikan cap ini, denied entry, dia larang masuk. Tadi subjeknya siapa orang asing yang tidak boleh masuk? Ini subjeknya. Kemudian bentuk capnya penolakan seperti ini, bulat. Kemudian ini cap yang digunakan di kantor, mereka pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Nomornya ini dikeluarkan melalui sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM), dikeluarkan sampai kapan. Kemudian ini adalah tempat pemberian kantornya, artinya kantor imigrasi mana. Oke, kemudian ini tadi yang saya sampaikan, cap pengembalian dokumen keimigrasian. Ini cap pemulangan, warnanya biru, tapi kalau cap deportasi warnanya merah. Nah, ini bedanya. Ini wajib, yang cap merah ini harus dikenai sanksi administratif keimigrasian berupa penangkalan. Jadi tidak boleh masuk wilayah Indonesia lagi. Tapi kalau cap pemulangan itu begitu meninggalkan wilayah Indonesia, dia boleh masuk kembali. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini contoh cap fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda. Kemudian ini adalah cap bagi alat angkut.
Nah, ini terkait dengan negara-negara bebas visa, kemarin sudah saya bahas, tidak saya bahas lagi, ini juga sudah di materi visa. Kemudian ini tadi sudah izin tinggal, kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketentuan izin tinggal mengikuti visa yang dimilikinya, jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut. Ini tadi beberapa. Nah, yang akan saya bahas di materi izin tinggal di sini adalah terkait dengan sedikit akan sampaikan bahwa orang asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan lain-lain tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Artinya setiap orang asing mereka yang menjalani hukuman ini boleh tidak memiliki izin tinggal, padahal bertentangan dengan ayat 1. Ya karena dia sedang mengalami ini proses penyidikan, penuntutan, dan lain-lain. Jadi dia tidak boleh bebas, tidak boleh memiliki izin tinggal karena dia salah satu orang asing subjek yang sedang menjalani hukuman di Indonesia. Kemudian ini kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian ini juga saya sampaikan, nah, anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Jadi kalau ada orang asing yang melahirkan di Indonesia, izin tinggalnya ikut izin tinggal kedua orang tuanya ketika masuk wilayah Indonesia. Kemudian ketentuan izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal tersebut kembali ke negaranya, balik, kemudian habis masa berlakunya, otomatis berakhir juga izin tinggalnya, kemudian beralih status menjadi izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, kemudian dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, kemudian dikenai deportasi atau meninggal dunia. Ini adalah yang berakibat berakhirnya izin tinggal. Saya tidak akan sebutkan kunjungan, terbatas, atau tetap, tapi izin tinggal akan berakhir. Salah satu faktornya adalah ini, balik negaranya atau lain-lain. Kemudian izin tinggal terbatas ini berakhir, kembali ke negaranya dan tidak bermaksud lagi masuk wilayah Indonesia. Kemudian dia memperoleh keluarga negara Indonesia, berakhir juga izin tinggalnya karena sudah menjadi WNI. Kemudian masa berlaku izin tinggal habis, kemudian dikenai deportasi atau meninggal dunia. Saya lanjutkan, izin tinggal tetap sama. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohanian pekerja informal lanjut usia, ini boleh diberikan izin tinggal tetap. Artinya masa tinggalnya lebih lama lagi, maka dikatakan izin tinggal tetap. Kemudian diberikan juga orang asing diberikan izin tinggal tetap, mereka subjek perkawinan campuran, kemudian suami atau istri dari anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap, kemudian orang asing ex warga negara Indonesia dan ex anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Kemudian mohon maaf, ini harusnya di poin EF ini tidak masuk, jadi pemberian izin tinggal tetap sampai di poin D saja. Ini lupa saya hapus. Saya lanjutkan lagi. Izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada satu tidak diberikan pada orang asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan. Jadi wajib memiliki paspor kebangsaan. Kemudian izin tinggal tetap berakhir tidak sama, meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 tahun, melakukan perpanjangan izin tinggal tetap setelah 5 tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ini dianggap berakhir izin tinggal tetapnya. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini terkait dengan pembatalan izin tinggal tetap. Secara teknis, ini contoh capnya. Cap segitiga berarti dia meninggalkan wilayah Indonesia. Nah, ini cap masuk orang asing pemegang visa
kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival. Ini contoh redaksi capnya. Oke. Baik. Sampai di sini, ini kemarin sudah sama-sama kita bahas.